Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut kami hadirkan berita utama hari ini. Tersambar api saat sedang mengisi BBM ke tangki mesin dispenser. Seorang karyawan POM Mini di Cipamempek, Sumedang mengalami luka bakar parah. Harga jengkol di Purwakarta melonjak tajam, jauh lebih mahal dari harga daging ayam. Penggemar jengkol pun menggerutu. Catat rekor muri, ratusan ribu warga di Purwakarta melakukan aksi bersih-bersih lingkungan atau ngosrek secara serentak. Ular sanca kembang sepanjang 3 meter ditemukan warga di sebuah kandang ayam di Purwakarta. Reptil ini ditengarai kerap memangsa ayam atau unggas peliharaan milik warga. Menggunakan alat penjepit, petugas damkar berupaya mengeluarkan ular sanca dari dalam kandang ayam milik warga di Desa Cijantung, Purwakarta. Hewan reptil itu pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga dengan suara gaduh dari kandang ayam tersebut. Petugas harus berjibaku mengevakuasi ular karena hewan melata itu sempat berontak dan berusaha kabur. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca dengan panjang 3 meter kemudian diamankan petugas ke markas damkar Kabupaten Purwakarta. Diprediksi oleh warga selalu memangsa hewan ternak ayam, sehingga pada saat ditangkap ular sanca ini ada di wilayah kandang ayam. Ini meresahkan, Pak. Betul, jadi sangat meresahkan masyarakat karena notabene masyarakat di perkampungan itu mereka banyak memelihara hewan peliharaan yang salah satunya adalah ayam. Sampai dengan bulan Juni ya, kemarin kita sudah mendata, kita sudah melaksanakan evakuasi ular sebanyak 174 kali. Ya. Sampai dengan bulan Juni, bulan Juli berjalan ini sudah juga ada penambahan yang kurang lebih. Petugas mengimbau warga untuk waspada dengan keberadaan ular yang kerap masuk permukiman. Dari data yang tercatat selama bulan Juni hingga Juli, sudah 200 kasus evakuasi ular di wilayah Kabupaten Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Pencarian wisatawan yang terseret ombak di pantai Gunung Guha sampai hari ini belum menunjukkan titik terang. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan radius 3 km. Namun ombak besar menjadi kendala. Pencarian korban terseret ombak di pantai Puncak Guha Garut masih terus dilakukan. Sejak hari Minggu lalu, kedua wisatawan yang hilang terseret ombak masih belum ditemukan. Meski radius pencarian sudah diperluas, namun keberadaan kedua korban masih belum menemukan titik terang. Kejadian bermula saat 3 wisatawan nekat berenang di pantai Gunung Guha. Namun ombak besar yang tiba-tiba datang langsung menghantam dan membuat 3 wisatawan terseret ombak hingga ke tengah laut. 1 wisatawan berhasil diselamatkan, sementara 2 lainnya masih hilang. Menurut tim SAR, ombak besar pantai selatan menjadi penyebab sulitnya proses pencarian korban. Kondisi pantai yang dipenuhi batu karang dan lokasinya di pinggir tebing membuat pencarian semakin sulit. Kini tim SAR memperluas radius pencarian hingga 3 km. Melakukan pencarian dibagi menjadi 3 seruk atau 3 titik. Yang pertama pencarian ke arah timur sejauh 2 km dan pencarian ke arah barat sejauh 3 km dengan penyisiran pantai. Kemudian 2 kapal nelayan juga akan dikerahkan untuk melakukan pencarian ke tengah laut. Nah, untuk kendala kita ketahui bersama bahwa di Laut Selatan ini ombaknya cukup tinggi. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang tergabung dalam operasi pencarian ini harus selalu menggunakan APD atau life jacket demi keamanan mereka. 3 orang wisatawan yang tenggelam merupakan pelancong asal luar kota Garut. Mereka nekat berenang di area terlarang hingga akhirnya terseret ombak. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Ratusan ribu warga di Purwakarta melakukan aksi bersih-bersih lingkungan secara serempak. Aksi ngosrek dalam rangka Hari Jadi Purwakarta ini pun berhasil memecahkan rekor muri. Sejak pagi, ribuan warga Purwakarta sudah berkumpul di berbagai tempat untuk melakukan ngosrek bareng atau bersih-bersih lingkungan. Aksi ngosrek bareng yang digelar pemerintah Kabupaten Purwakarta secara serempak ini berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kegiatan yang digelar pada Selasa pagi ini melibatkan lebih dari 401.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegawai instansi pemerintah, perusahaan swasta, pelajar, BUMN, BUMD hingga warga di setiap desa. Kegiatan ngosrek bareng ratusan ribu warga ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Purwakarta. 451.000 orang kita ngosrek dalam waktu bersamaan di berbagai pelosok di Kabupaten Purwakarta, setiap desa, sekolah, instansi pemerintah, BUMD, perusahaan swasta, BUMN, semuanya serentak melakukan ngosrek. Harapannya ini menjadi sebuah penegasan kebiasaan masyarakat Purwakarta agar apa? Agar menjaga lingkungan airnya, menjaga lingkungan tanahnya, menjaga lingkungan udaranya, dan menjaga lingkungan sosialnya. Karena ini menjadi sebuah kebiasaan, akan lahir karakter-karakter manusia yang bertanggung jawab. Kegiatan ini tercatat sebagai rekor MURI dengan kategori superlatif atau kerja bakti membersihkan lingkungan dengan peserta terbanyak yang dilaksanakan secara serentak. Ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatatkan ini sebagai rekor bersih-bersih kerja bakti ya, membersihkan jalan oleh peserta yang terbanyak karena memang kegiatan ini dilakukan serentak pada saat yang sama di seluruh desa yang melibatkan bahkan anak sekolah, instansi dari pemerintah ataupun swasta yang mereka berkolaborasi, dan kami sangat mengapresiasi di mana kegiatan atau kebiasaan budaya gotong royong seperti ini mungkin kalau di kota-kota besar sudah mulai hilang. Selain mencatatkan rekor, kegiatan ngosrek bareng juga rutin dilakukan warga setiap hari Selasa dan Jumat di Purwakarta, dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, serta kembali membiasakan warga untuk peduli lingkungan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.